Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran teknologi perkantoran ini, kita masuk ke subbab keyboarding. Nah, di dalam bab keyboarding nanti, kita akan mempelajari bagaimana cara mengetik yang benar. Baik itu cara menempatkan jari maupun dalam K3 perkantorannya. Nah, sebelum kita masuk kepada cara mengetik, lebih dahulu kita masuk ke K3 perkantoran. K3 perkantoran itu maksudnya apa? K3 perkantoran adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah kantor. Nah, K3 sendiri, K3 itu memiliki kepanjangan yaitu kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, K3 perkantoran itu adalah sebuah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan manusia atau pegawai yang berada ataupun yang bekerja di sebuah kantor. Arti dari K3 sendiri itu secara khusus terbagi menjadi dua, yaitu K3 secara keilmuan dan K3 secara filosofis. Nah, K3 secara keilmuan itu merupakan ilmu, pengetahuan, dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kegiatan perkantoran atau yang diakibatkan dari bekerja. Kalau K3 secara filosofis, itu adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani bagi tenaga kerja khususnya dan pada masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, K3 sendiri merupakan salah satu hal penting yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan atau semua kantor. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Nah, nanti bagi Anda semua yang sekiranya penting bisa dicatat. Menurut WHO, pengertian K3, WHO itu adalah badan yang menangani masalah kesehatan yang lingkupnya adalah internasional dan kantornya adalah di Amerika. WHO mendefinisikan K3 adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat secara fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Nah, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Selanjutnya, fungsi dari K3. Pada pelaksananya, K3 memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat, baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Nah, di sini ada 6 fungsi. Ada 6 fungsi K3 secara umum.
Yang pertama adalah sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran. Saran dalam apa? Dalam perencanaan proses organisir, desain tempat kerja, dan tata pelaksanaan kerja. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini bisa berupa kantor, bisa berupa pabrik, bisa berupa perusahaan, dan masih banyak lagi. Jadi semua lingkungan kerja ini wajib menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan para pekerjanya. Yang keempat, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan programnya. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan. Tindakan apa? Yaitu tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Selanjutnya yaitu tujuan K3. Jadi K3 ini sendiri selain mempunyai fungsi juga memiliki tujuan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Nah, tujuan dari K3 secara umum yaitu adalah untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, sehingga kinerjanya dapat meningkat. Yang kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Yang ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam K3 perkantoran pada dasarnya hanya terbagi menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Apa itu indoor? Indoor yaitu adalah memperhatikan K3 yang berada di kantor ataupun di kantor yang berada di dalam ruangan. Outdoor adalah yang berada di luar ruangan. Di antaranya adalah konstruksi gedung beserta kelengkapannya, lalu jaringan elektrik, kualitas udara, kualitas pencahayaan, kebisingan atau gangguan suara, display unit, lalu higiene dan sanitasi yaitu tentang kebersihannya, kebersihan dari kantor sendiri dan kebersihan dari tempat kebersihan yaitu toilet. Lalu psikososial, pemeliharaan dan penggunaan komputer. Nah, ergonomi dalam penggunaan komputer. Ergonomi dalam penggunaan komputer ini adalah prosedur atau tata cara penggunaan komputer yang baik. Bagaimana ketika kita duduk di depan komputer, bekerja di depan komputer dengan baik. Yang pertama, kita harus memperhatikan luas ruang kerja. Nah, luas ruang kerja sendiri yang perlu diperhatikan adalah menggunakan meja yang cukup untuk menata posisi yang paling nyaman bagi CPU, monitor, keyboard, printer, penyangga buku, dan perangkat lain seperti telepon dan lain-lain.
Yang kedua, tinggi meja disesuaikan dengan posisi tubuh. Ketiga, atur meja dengan mempertimbangkan bagaimana perangkat itu akan digunakan. Lalu yang keempat, kabel-kabel dan alat elektronik yang lainnya hendaknya diorganisir dan ditempatkan secara aman. Nah, bisa dilihat gambar yang tampil di slide. Di sini ada sikap duduk dan letak jari, ada radiasi cahaya, keyboard dan mouse, posisi layar, pencahayaan, kebisingan, dan ventilasi. Nah, kita lihat posisi duduk terlebih dahulu. Di gambar yang sudah ada di slide, itu posisi duduk untuk seseorang yang sedang bekerja di depan komputer. Yang betul adalah ketika duduk posisinya tegak, lalu posisi duduk dan bahu dalam posisi rileks, lalu posisi lengan dan pergelangan tangan dalam garis lurus. Selanjutnya, posisi badan tempat berada di depan keyboard dan monitor. Maksudnya tidak berada di samping kanan maupun di samping kiri monitor. Lalu paha ditopang sepenuhnya oleh kursi, jadi posisi paha tidak menggantung. Yang keenam, letak jari pada keyboard gunakan 10 jari. Nah, ini nanti akan kita pelajari di materi setelah ergonomi, yaitu mengetik 10 jari. Jadi yang masih mengetik menggunakan 11 jari, nanti kita belajar bagaimana cara mengetik menggunakan 10 jari. 10 jari kita nanti akan kita gunakan untuk mengetik semaksimalnya. Jari kelingking untuk mengetik huruf apa, jari manis apa, tengah apa, telunjuk apa, jempol apa, nanti akan kita pelajari. Lalu untuk radiasi cahaya pakai pelindung layar komputer atau filter untuk mengurangi radiasi cahaya yang ditimbulkan komputer. Lalu pilih layar komputer yang radiasinya rendah sehingga tidak mengakibatkan mata itu cepat lelah dalam bekerja di depan komputer. Lalu posisi layar, letakkan layar tepat di depan pekerja. Tinggi layar diatur sedikit di bawah mata, jadi tidak lurus dengan mata, tetapi sedikit lebih rendah dengan mata kita. Jarak antara layar dengan pekerja atau dengan mata kita sekitar 45 atau 50 cm. Kalaupun tidak ada penggaris, kita bisa mengukurnya dengan lengan kita. Jadi lengan kita ini nanti ketika kita arahkan ke komputer itu sudah sesuai dengan jarak yang standar. Lalu untuk pencahayaan, intensitas pencahayaan yang baik adalah minimal 200 lux atau disesuaikan dengan jenis aktivitas. Dan diusahakan pencahayaan entah itu dari lampu ataupun sinar matahari tidak terpantul dari layar monitor ataupun kita juga tidak menghadap ke arah cahaya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk K3 terutama mengenai ergonomi penggunaan komputer, saya kira itu dulu. Nanti untuk materi selanjutnya kita simak di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.